dengan UN merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan juga menengah secara nasional dan juga merupakan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertanyaannya, seberapa pentingkah sebetulnya ujian nasional ini bagi bangsa dan juga masyarakat Indonesia? Dan bagaimana pula juga pelaksanaannya untuk tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang? Mengingat banyak juga kebijakan yang diubah. Untuk membincang mengenai hal tersebut, saya sudah bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Tantri. Apa kabar? Alhamdulillah baik, saya juga alhamdulillah sehat baik. 14 April 2014 akan dilaksanakan ujian nasional secara serentak untuk SMA dan setingkatnya. Pak Nuh, bagaimana pelaksanaannya sampai hari ini? Alhamdulillah, persiapan pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah, SMA, MA, SMK, termasuk juga paket C, itu relatif jauh lebih baik dibanding dengan tahun yang lalu. Tentu kita semua masih ingat betapa ramainya pelaksanaan ujian nasional tahun yang lalu. Itu, tapi tahun ini insya Allah sangat jauh lebih bagus. Saya baru saja melakukan video conference dengan Kepala Dinas Pendidikan, LPMP, pimpinan perguruan tinggi di seluruh provinsi. Saya sampling, itu kekurangan naskah dan seterusnya, itu semuanya sudah selesai. Jadi insya Allah pada saatnya naskah-naskah itu sudah bisa sampai di tempat, termasuk di tempat yang paling jauh, ya, itu, dan keamanan dari naskah itu pun juga bisa terjaga. Sekali lagi Mbak Tantri, ujian itu punya makna besar kalau tingkat kerahasiaannya bisa dijaga. Dari situlah mengapa SOP dari pelaksanaan ujian nasional ini selalu melibatkan 3 komponen melekat, yaitu pihak dinas pendidikan, pihak perguruan tinggi, dan pihak kepolisian. Ini melekat terus, mulai dari percetakan sampai nanti disimpan di gudang, di Polresta dan seterusnya. Itu kuncinya selalu ada 3, gemboknya ada 3 yang berbeda, masing-masing dipegang oleh 3 elemen tadi. Itu semata-mata kami ingin mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional ini dengan baik dan rahasianya terjaga. Tentu kerahasiaannya harus tetap dijaga. Karena Pak Nuh sudah mengangkat mengenai isu tersebut, sekarang banyak yang beredar mengenai kerahasiaan itu, Pak Nuh. Kalau tadi Pak Nuh mengatakan gemboknya pun sudah betul-betul dijaga, 3 yang memegang dengan teguh, begitu Pak Nuh. Bagaimana kemudian secara pengawasannya? Apakah ini betul-betul kerahasiaan sehingga masyarakat yang menonton juga percaya di sistem kepercayaan? Jadi sebelum masuk ke situ, Mbak Tantri, kenapa sih kok ujian nasional ini harus dilakukan kelihatannya sangat serius betul? Jadi ini bagian dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi kalau kita itu melaksanakan pendidikan, itu yang tidak boleh dilupakan adalah berpegang pada 8 standar itu. Yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar evaluasi, ada standar pembiayaan, demikian dan seterusnya. Lah yang kita garap sekarang ini adalah standar evaluasi. Kita bisa membayangkan kalau kita memproduksi sesuatu, termasuk yang sifatnya tangible maupun yang intangible. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, gimana ceritanya untuk melakukan perbaikan? Dari situlah maka konsep tentang ujian nasional kita kembangkan betul. Kita kembangkan betul. Yaitu yang tadinya kontroversi, Pak saya setuju ujian nasional itu asal untuk pemetaan saja. Pak saya setuju ujian nasional ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pak saya setuju kalau hanya ujian nasional untuk perbaikan. Pak saya setuju kalau ujian nasional memang untuk menentukan kelulusan. Ini sering dulu itu menjadi perdebatan. Oleh karena itu, kenapa itu harus diperdebatkan? Tidakkah itu bisa dijadikan satu kesatuan? Ujian nasional ini ya untuk pemetaan, ya untuk perbaikan mutu, ya untuk kelulusan, ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini prinsip dasar yang sudah kita rumuskan, sehingga dengan demikian kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini sangat serius. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari anak tangga adik-adik kita untuk meniti karir akademiknya. Ini anak tangga.
Jadi adik-adik kita yang begitu setelah lulus SD, dia naik lagi ke SMP atau MTS, naik lagi ke SMA, demikian seterusnya perguruan tinggi. Maka ini adalah titik-titik kritis. Ini bagian dari anak tangga. Oleh karena itu kami bertekad menyiapkan adik-adik kita untuk meniti anak tangga akademiknya itu bisa lebih bagus lagi. Sehingga kemudian muncul statement mengenai indeks kompetensi dan juga integrasi vertikal di sana kemudian dimasukkan, ya Pak Nuh. Ini menarik karena kalau berbicara mengenai hal tersebut ada pernyataan yang Pak Nuh yang saya kutip bahwa ujian nasional ini akan menjadi indeks kompetensi sekolah sehingga akan diketahui bagian mana dari sekolah yang perlu diperbaiki. Bapak kemudian menambahkan kalau ibarat sakit, kalau tahu bahwa sakitnya adalah di kepala, bagian mana sebetulnya yang sakit, begitu ya Pak Nuh. Kalau kemudian dijabarkan dengan pelaksanaannya seperti apa Pak Nuh? Jadi gini, kita itu seringkali kejebak pada kelompok fenomena umum. Padahal kalau untuk memperbaiki itu perlu lebih spesifik. Saya kutip lagi, kalau kita itu pergi ke dokter, Pak saya sakit, tidak cukup begitu, dokter tidak bisa. Tetapi harus kita sampaikan bagian mana yang sakit. Sebelah mana, begitu pertanyaan selanjutnya. Sebelah mana, anggota badan mana yang sakit. Kepala Pak, kepala saya sakit. Kepala itu segini. Oleh karena itu untuk bisa melakukan perbaikan secara optimal, maka diperlukan pemetaan lebih rinci lagi. Dari situlah yang tadinya biasanya kita angka itu matematik, taruhlah dapat berapa, 6, dapat 4, itu belum cukup. Karena sebab di matematik itu pun juga ada indeks kompetensi. Yang diuji itu apakah aljabarnya, apakah goniometrinya, atau geometrinya, atau statistiknya, atau macam-macam dan seterusnya. Nah, dengan bergesernya atau dengan analisis yang lebih dalam ke indeks kompetensi itu kita tahu persis anak ini lemahnya di bagian mana. Baik, nanti lebih detail lagi saya akan tanyakan Pak Nuh, termasuk juga apakah nanti akan terjadi juga pemetaan sekolah. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Public Corner. Dipersembahkan oleh selain olahraga, makanan sehat, dan istirahat yang cukup, istriku juga melengkapi kami dengan Imbus yang membantu menjaga daya tahan tubuh untuk hidup 3 cukup, 4 sehat dengan Imbus. Dibuat dari bahan alam. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Panci, Rantang, Teko, merek Mikado. Membuat masakan jadi enak dan ekonomis. Cintailah produk-produk Indonesia. Channel Japan. Get the latest stories from around the country. In this episode, we will introduce a variety of trial services. Nowadays, you can try out sports gear, picture books, or even pillows before you buy them. Trial services. Join us this week direct from Tokyo on Channel Japan. Laboratorium dari Galeri Indonesia Kaya. Mulai tahun 2010 kita aktif banyak mendukung pertunjukan-pertunjukan di Indonesia, khususnya Jakarta. Selain itu juga kita ada workshop. Saya ada ini aja, menurut aku kayak oase gitu loh. Kayak di surga deh. Kita persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tempat ini gratis, Mas. Indonesia. Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Sabtu 12 April jam 2:30 sore. Dipersembahkan oleh Halo Sinias Muda Makassar, kamu yang kami cari. Yuk ngumpul bareng di Roadshow Eagle Awards Documentary Competition 2014. Selasa 15 April mulai jam 9 pagi di Gedung Mulo Makassar. Ikuti acara serunya. Info lengkap. Bersiaplah jadi Sinias Muda berikutnya. Roadshow Eagle Awards Documentary Competition 2014. Indonesia Oke.
yang duduk sambil diskusi. Pilihan Indonesia bersama Najwa Shihab, Joko Widodo, Yusuf Kala, Basuki Cahayapurnama, Dahlan Iskan, dan sejumlah petinggi parpol lainnya bicara tentang pemilu dan visi mereka atas Indonesia. Pilihan Indonesia bersama Najwa Shihab besok jam 9 malam. Orang hebat bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Prime Time News setiap Senin sampai Jumat live jam 6 sore. Dipersembahkan oleh peserta untuk ujian nasional pemirsa untuk tahun ini adalah 7.157.218 dengan rincian untuk SMA, SMK, SMP, dan juga ada paket C dan paket B dengan total biaya 560 miliar rupiah. Saya masih bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Nuh. Iya. Ini jadi banyak yang bertanya-tanya, biayanya kok besar banget ya Pak Nuh, 560 miliar. Masyarakat juga berpikir lagi, seberapa pentingnya sih sebetulnya ujian nasional untuk masyarakat Indonesia? Iya. Jadi yang pertama Mbak Tantri mengenai biaya. Ya, biaya ini kalau hanya dilihat 560 miliar, ya besar, setengah triliun. Tetapi kalau kita lihat berapa jumlah pesertanya, jumlah pesertanya adalah 7 juta. Kalau 560 miliar tadi dibagi 7 juta, ketemunya 80 ribu. Jadi setiap anak biayanya 80 ribu, itu untuk biaya apa saja? Untuk biaya nyetak naskahnya, untuk biaya memindai, demikian dan seterusnya. Ketemunya 80 ribu per anak. Gitu. Dan ini saya yakin nanti akhirnya lebih kecil dari itu. Karena ini plafonnya, ini pagunya, 560 miliar. Contohnya kemarin misalkan aja, pada saat pengadaan untuk naskah, itu jelas kita sudah bisa menghemat kira-kira 25 miliar. Oleh itu jangan dilihat dari nilai globalnya, tapi tolong dibagi juga dengan pesertanya. Lantas apa sih pentingnya? Kok sampai harus semuanya dikerahkan dan seterusnya? Ya tunggu, sangat penting. Karena ini adalah bagian dari sistem evaluasi. Kita itu tidak bisa melakukan perbaikan dengan tepat kalau kita tidak melakukan evaluasi. Gimana ceritanya kita bisa melakukan perbaikan kalau kita tidak melakukan evaluasi? Dan yang menarik, kenapa kalau begitu tidak diserahkan aja ke sekolah-sekolahnya evaluasinya? Apakah pemerintah tidak percaya kepada sekolah-sekolah? Persoalannya bukan percaya atau tidak percaya. Biasanya dan lazimnya itu kalau sekolah-sekolah yang mengadakan ujian, itu materi yang diujikan adalah yang diajarkan. Tidak mungkin sekolah menguji, gurunya menguji, tetapi belum diajarkan, diprotes lah sama si muridnya. Nah, ujian nasional ini bukan sekedar untuk itu, tetapi mengevaluasi apa yang seharusnya anak itu bisa capai. Apa yang seharusnya itu. Jadi bukan apa yang telah diajarkan, tetapi apa yang seharusnya dicapai, karena ini standar nasional. Dari situlah kalau kita sudah tahu, ternyata ada sekolah-sekolah yang melampaui atau mencapai di atas standar, bagus itu. Tapi ada sekolah-sekolah bisa jadi dia masih di bawah standar. Nah, disinilah yang harus kita lakukan evaluasi, itu pentingnya, dan kita lakukan perbaikan-perbaikan berikutnya. Tidak ada negara dimanapun itu tidak melakukan perbaikan-perbaikan di dunia pendidikan. Tidak ada. Indeks kompetensi bermain ya Pak? Salah satunya adalah melalui indeks kompetensi tadi itu, supaya apa? Supaya kita bisa lebih tepat. Dan sekarang kita bersyukur betul mulai tahun ini, dan ini sudah kita ikhtiarkan lama ini. Sepanjang sejarah kita itu atau belum berhasil mengawinkan atau mengintegrasikan secara vertikal hasil ujian anak-anak SMA, MA, SMK. Kapan sih ini bisa dipakai untuk perguruan tinggi? Kenapa perguruan tinggi harus melakukan tes lagi? Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah punya kesepakatan, sudah saling percaya. Dengan semua perguruan tinggi, Pak? Perguruan tinggi negeri kita sudah sepakat bahwa UN ini hasilnya dipakai untuk menentukan penerimaan atau kelulusan masuk di perguruan tinggi negeri. Ini dasarnya adalah saling percaya. Oleh karena itu, supaya bisa saling percaya, apa yang harus kita ajak? Mulai dari pembuatan soalnya, kita ajak perguruan tinggi
bahwa soal yang kita buat ini memang memenuhi standar masuk di perguruan tinggi. Kita ajak juga untuk pelaksanaannya supaya dia bisa ngawasi betul. Oh ya, pelaksanaannya bagus, substansinya bagus, demikian dan seterusnya. Sehingga dengan demikian sekarang sudah muncul trust antara pelaksana pendidikan menengah dengan perguruan tinggi. Ini suatu kebahagiaan tersendiri sehingga anak tidak terbebani. Anak-anak juga sebelumnya bisa terlihat track recordnya ya, betul ya Pak No. Bisa dilihat dan seterusnya. Ini 100% ketika anak tersebut ujian nasional bagus kemudian masuk ke perguruan tinggi. Jadi, atau seperti apa mekanismenya? Ada tentu prestasi-prestasi yang lain yang harus dihitung juga. Misalkan rapotnya dia. Tetap kita pertimbangkan. Seluruh prestasi itu harus diberikan kredit, harus ada bobot, ada penghargaannya. Jadi raport oke, masuk. Karena ini evaluasi berkala. Ujian nasional oke, masuk. Prestasi yang lain misalkan dia juara lomba olimpiade, dia juara apa dan seterusnya, ini pun juga menjadi grade point dari si anak itu. Intinya kita ingin melihat secara utuh, baik proses maupun hasil maupun prestasi yang lain. Kita ingin memberikan penghargaan itu pada adik-adik kita. Inilah integrasi vertikal. Inilah integrasi vertikal itu, dan ini baru terjadi tahun ini. Itu kita bersyukur. Sudah terlaksana tahun ini dan semoga nanti tahun-tahun ke depan semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Tentu ini satu kebahagiaan tersendiri dan bisa lebih hebat. Anak-anak tidak harus tes bayar, tapi semuanya bisa, prestasinya diakui dan dilihat secara utuh. Baik, nanti kita jeda terlebih dahulu Pak Nuh. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh selain olahraga, makanan sehat, dan istirahat yang cukup, istriku juga melengkapi kami dengan Imbus yang membantu menjaga daya tahan tubuh untuk hidup 3 cukup, 4 sehat dengan Imbus. Dibuat dari bahan alam. Kenapa kita harus pap smear dan juga itu kan masalah harus berkala ya dok? Vaksin dan pap smear merupakan dua hal yang saling melengkapi untuk melindungi seorang wanita dari kemungkinan kena kanker mulut rahim. Untuk di daerah kewanitaan sih sebenarnya nggak perlu semacam self cleansing gitu, dia membersihkan sendiri otomatis. Gaya hidup masa depan, harta paling berharga. Sabtu 12 April jam 1 siang dipersembahkan oleh Manulife. Saya dan keluarga besar saya selalu menggunakan produk dalam negeri. Rice cooker, rice cup, Mastion. Memasak nasi lebih enak. Cintailah produk-produk Indonesia. Halo Sinias Muda Makassar, kamu yang kami cari. Yuk ngumpul bareng di Roadshow Eagle Awards Documentary Competition 2014. Selasa 15 April mulai jam 9 pagi di Gedung Mulo Makassar. Ikuti acara serunya. Info lengkap. Bersiaplah jadi Sinias Muda berikutnya. Roadshow Eagle Awards Documentary Competition 2014. Indonesia Oke. Didukung oleh Laboratorium dari Galeri Indonesia Kaya. Mulai tahun 2010 kita aktif banyak mendukung pertunjukan-pertunjukan di Indonesia, khususnya Jakarta. Selain itu juga kita ada workshop-workshop. Saya ada ini aja menurut aku kayak oase gitu loh. Kayak di surga deh. Kita persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tempat ini gratis, Mas. Indonesia. Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Sabtu 12 April jam 2:30 sore. Dipersembahkan oleh Kenal? Enggak. Dia masang poster ini kan supaya kita kenal dia kan? Iya, biar kita tahu nama sama mukanya. Tapi tetap aja kita nggak kenal dia kan? Mau kemana? Katanya Lastri nggak sampai sore. Iya, mau kemana? Kampanye. Segelas cerita keluarga Kusuma, Minggu 13 April jam 4 sore. Baru Indonesia Memilih, Senin hingga Jumat dalam 8.11 dan White Shot. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali di Public Corner, saya masih bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita masih memperbincangkan seputar indeks kompetensi dan juga integrasi vertikal.
Pak Nu, tadi sudah dijelaskan apa itu sebetulnya indeks kompetensi, apa juga yang dilakukan dengan integrasi vertikal. Kalau kita berbicara detail mengenai mata pelajaran, karena ini menarik dari data yang kami dapatkan, ternyata ada mata pelajaran yang kemudian tidak diujikan untuk ujian nasional berikutnya tahun ini dan seterusnya. PPKN tidak diujikan, agama tidak diujikan. Apa pertimbangannya, Pak? Iya, jadi sering pertanyaan itu disampaikan, Pak, kenapa agama tidak dijadikan materi ujian nasional? Apakah itu tidak penting? Ya, PPKN pun juga apakah juga tidak penting? Ya. Atau materi pelajaran yang lain juga tidak diujikan, apakah itu tidak penting? Tidak penting, ya. Saya kira begini duduk perkaranya. Ada materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang memang itu penekanan pada sikap, pembentukan sikap itu lebih dominan. Ya. Lebih dominan. Taruhlah agama misalkan, itu bukan sekedar pengetahuan, ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi lebih banyak ke sikap, pengetahuan dan sikap. Maka dari situlah gimana ceritanya kita menguji melalui ujian nasional mengukur sikap? Tidak mungkin itu kita lakukan. Dari situlah kenapa kita berunding sudah cukup lama, debat cukup lama tentang materi atau mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Ya. Akhirnya ketemulah bahasa Indonesia, matematika, ya, bahasa Inggris, ya, demikian juga materi di IPA maupun di IPS. Ya, itu yang menjadi common platform. Jadi kenapa kesenian tidak diujikan sebagai mata ujian nasional? Ya, karena untuk kesenian itu muatan lokal, ya, lebih dominan. Ya. Silahkan. Tapi untuk bahasa Indonesia dimanapun, mulai dari Papua sampai Aceh sama semua. Sama semua. Matematik pun juga demikian. Ya. Oleh karena itu memang iya, tidak semua mata pelajaran kita ujikan sebagai materi ujian nasional, tapi bukan berarti tidak dievaluasi. Evaluasinya kita serahkan, kita berikan kepercayaan penuh kepada sekolah masing-masing untuk melakukan ujian itu. Oleh karena itu kelulusannya pun juga sebenarnya menentukan kelulusan ini bukan ujian nasional. Itu hanya sebagai salah satu bagian saja. Yang menentukan kelulusan itu adalah tetap sekolah. Satuan pendidikanlah yang menentukan kelulusan itu. Oleh karena itu ada ujian sekolah, ada penilaian sekolah baik sikap maupun dan seterusnya. Ya. Tapi juga ada ujian secara nasional. Ujian nasional ini pun juga tidak 100%. Nilainya nanti akan dikombinasikan, digabung dengan hasil yang telah diujikan di sekolah. Dengan demikian, kewenangan untuk kelulusan itu tetaplah penuh ada di sekolah masing-masing. Jadi gini Mbak Tantri, urusan bocor ini, ya, itu seringkali disampaikan. Tapi yang seringkali bocor itu, yang beredar itu adalah jawabannya, yaitu yang ABCD-nya itu. Saya masih penasaran, mana naskahnya itu? Oleh karena itu sekali lagi, yang paling penting satu, saya himbau kepada adik-adik sekalian, tidak usah percaya terhadap beredarnya jawaban ABCD itu. Ya. Jadikan basis kejujuran itu sebagai prinsip utama. Prinsip utama. Dari situlah mengapa kami menghargai pada kepala daerah, dinas, kepala sekolah untuk membuat fakta integritas. Seperti yang minggu yang lalu dengan di Surabaya, saya melihat dengan Bu Wali, terus kepala dinas, termasuk juga dengan kepala sekolah, tekad. Ya, basisnya harus kejujuran. Ya, kita buang jauh-jauh hal-hal yang sama sekali tidak dibenarkan itu. Fakta integritas ini tidak hanya di Surabaya, di beberapa tempat pun juga demikian. Kita dengan para penyelenggara itu pun juga sudah taken fakta integritas. Sudah di beberapa tempat Pak? Sudah seluruh dinas kabupaten kota provinsi sudah punya kesepakatan harus dilaksanakan secara jujur. Dengan kejujuran itulah kita bisa melakukan perbaikan. Dari situ pula lah Mbak Tantri, kenapa kita kembangkan variasi 20 macam. Jadi dalam ujian nasional ada 20 variasi. Dalam satu ruang itu, ya, yang isinya 20 anak, itu 20 macam soal. Bukan berarti kita tidak percaya pada anak-anak, nanti dia akan nyontek dan seterusnya. Tetapi justru kita ingin memberikan kesempatan dan mengajari pada anak-anak, kerjakan yang menjadi tugas masing-masing.
kerjakan supaya anak-anak bisa khusyuk, bisa konsentrasi pada naskah yang menjadi tugasnya dia itu. Itu kita tradisikan. Dan menekankan kejujuran. Dan itu yang paling penting ya Pak ya. Sehingga bisa terinternalisasi juga ke setiap para murid. Bagian dari pembentukan karakter yang kita nantikan. Baik. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Tantri. Sukses untuk ujian nasionalnya. Insya Allah mudah-mudahan jauh lebih bagus. Baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Satu kata kuncinya kita jujur. Adik-adik yang ingin melaksanakan ujian nasional, selamat menjalankan ujian nasionalnya. Sama-sama kita kawal untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, karena Metro TV masih akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Top White Coffee.